Halo semuanya, pada mata kuliah praktikum User Experience kali ini, kita akan membahas materi Dynamic Panel Part 3 mengenai drag and drop image interaction dan foto carousel. Materi yang pertama adalah drag and drop image interaction. Drag and drop image interaction adalah sebuah interaksi dengan cara menggerakkan atau menyeret gambar atau widget dan menjatuhkannya ke lokasi tertentu. Ini adalah contoh dari penggunaan drag and drop image interaction. Ketika gambar sepatu di-drag lalu dijatuhkan atau di-drop ke area Drop Your Image Here, maka akan muncul sebuah pop-up. Selanjutnya adalah foto carousel. Foto carousel adalah sebuah interaksi yang dapat membuat auto-rotating banner berhenti ketika pengguna menekan carousel yang ada pada auto-rotating banner. Setelah itu, auto-rotating banner akan bergerak kembali ketika pengguna tidak lagi menekan carousel. Contoh dari foto carousel adalah seperti pada website berikut. Pada website ini, dapat kita lihat terdapat 3 buah elips dan ketika elips pertama ditekan, maka auto-rotating banner akan berhenti bergerak dan menampilkan gambar pertama. Begitu juga pada elips kedua dan ketiga. Namun, ketika pengguna tidak lagi menekan elips tersebut, maka auto-rotating banner akan bergerak kembali secara otomatis. Elips-elips inilah yang kita sebut sebagai foto carousel. Berikut ini adalah contoh soal yang berjudul Mabels. Dari contoh soal Mabels, kita akan menerapkan penggunaan dari drag and drop image interaction dan juga foto carousel. Drag and drop image interaction akan kita buat pada halaman decoration, di mana ketika salah satu gambar dari inspirasi dekorasi kita drag, lalu kita jatuhkan ke area judul gambar tersebut, maka akan muncul sebuah pop-up yang berisikan detail dari inspirasi desain tersebut. Lalu, ketika kita klik tombol close, maka pop-up tersebut akan disembunyikan kembali. Saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat drag and drop image interaction pada halaman decoration. Sebelumnya, halaman decoration sudah saya isikan dengan komponen-komponen yang saya butuhkan. Terdapat header, judul, deskripsi, gambar-gambar dari kategori produk dekorasi, judul dari gambar tersebut, dan juga footer. Kemudian, saya juga sudah memberikan nama untuk widget-widget yang akan kita gunakan sebagai drag and drop image interaction. Yang pertama, untuk gambar yang pertama ini saya beri nama lampu. Kemudian untuk judul dari gambar tersebut saya beri nama drop area lampu. Lalu di sini saya juga sudah menyediakan widget-widget yang akan dijadikan sebagai pop-up. Di sini saya gunakan widget box, widget image untuk menampilkan gambar-gambar dari detail inspirasi pada produk dekorasi tersebut. Kemudian terdapat icon close yang berfungsi sebagai button close. Maka yang pertama adalah di sini saya akan menjadikan widget-widget untuk pop-up ke dalam satu grup terlebih dahulu agar lebih mudah. Caranya adalah blok seluruh widget yang akan dijadikan pop-up, lalu klik kanan pada area widget-widget tersebut, lalu pilih grup, lalu di sini saya beri nama pop-up detail lampu. Lalu jika sudah, maka di sini saya akan set hidden untuk pop-up tersebut. Caranya adalah klik pop-up yang sudah kita jadikan menjadi satu grup, lalu klik kanan, lalu pilih set hidden. Karena
Ketika halaman decoration pertama kali dimuat, kita tidak akan menampilkan pop-up ini terlebih dahulu. Lalu, kita akan menjadikan image lampu sebagai dynamic panel. Karena interaksi drag and drop hanya dimiliki oleh dynamic panel. Maka caranya, pilih image lampu, klik kanan, lalu pilih Create Dynamic Panel. Maka di sini saya akan beri nama Drag Lampu. Setelah itu, untuk membuat drag lampu dapat kita pindah-pindahkan, maka caranya adalah kita harus memberikan sebuah interaksi. Maka pilih New Interaction, lalu di sini kita akan menggunakan interaksi drag. Setelah itu, kita akan insert action, move. Kemudian targetnya adalah widget drag lampu, dan klik OK. Setelah itu, kita akan memberikan interaksi ketika drag lampu, kita drag lalu kita jatuhkan ke area judul dari gambar tersebut. Maka di sini kita berikan interaksi baru. Interaksi yang kita gunakan adalah drag drop. Setelah itu, di sini kita harus membuat sebuah case terlebih dahulu. Maka kita pilih enable case. Lalu di sini saya beri nama drag lampu jatuh di atas drop area lampu. Setelah itu kita add logic, lalu pilih area of widget. Kemudian di sini kita pilih widget drag lampu. Untuk operatornya kita pilih is over, lalu area of widget, dan di sini kita akan memilih drop area lampu. Maka jika kita baca logiknya adalah ketika area dari drag lampu berada di atas area dari drop area lampu, lalu kita klik OK, maka kita akan menampilkan pop-up detail. Maka di sini kita insert action, lalu kita gunakan show height. Setelah itu, untuk targetnya adalah pop-up detail lampu yang sudah saya jadikan ke satu grup. Setelah itu, kita pilih show. Untuk animate, di sini saya pilih slide up. Lalu, di sini saya centang bring to front agar pop-up-nya nanti berada di atas. Setelah itu, kita klik OK. Setelah memunculkan pop-up, maka kita akan membuat drag lampu kembali ke posisi awal. Maka di sini insert action, lalu pilih move, lalu untuk targetnya adalah widget drag lampu. Kemudian untuk move di sini kita pilih to XY before drag agar drag lampu ini kembali ke posisi awal. Kemudian klik OK. Maka jika kita baca interaksi yang sudah kita berikan, yang pertama interaksi drag dengan actionnya move, agar drag lampu ini dapat kita gerak-gerakkan atau kita pindah-pindahkan. Setelah itu interaksi yang kedua adalah drag drop. Lalu di sini kita berikan case jika area dari drag lampu berada di atas area dari drop area lampu, maka kita akan tampilkan pop-up detail. Lalu setelah itu kita akan pindahkan drag lampu ini ke posisi semula. Kemudian di sini kita akan menambahkan satu case lagi, di mana case tersebut berfungsi untuk memvalidasi agar ketika drag lampu, kita drag ke area selain dari drop area lampu, maka drag lampu tersebut akan tetap kembali ke posisi awal. Maka di sini kita add case, lalu saya beri nama drag lampu tidak jatuh di atas drop area lampu. Kemudian kita add logic, lalu pilih area of widget,
Kemudian pilih widget drag lampu. Lalu untuk operator kita pilih is not over, area of widget, dan di sini kita pilih drop area lampu. Lalu klik OK. Kemudian kita berikan action, move. Targetnya adalah widget drag lampu. Lalu untuk move ini kita pilih to XY before drag. Lalu klik OK. Ini berarti ketika area dari drag lampu tidak berada di atas area drop area lampu, maka drag lampu ini akan kembali ke posisi semula. Lalu, saya akan pindahkan posisi dari pop-up detail ke tengah agar ketika pop-up ditampilkan akan berada di tengah. Setelah itu, saya akan menambahkan sebuah interaksi untuk button close yang ada pada pop-up detail. Maka di sini klik kanan, lalu saya set visible terlebih dahulu. Lalu klik pada button close. Kemudian new interaction. Di sini pilih click or tap. Maka ketika button close diklik, pop-up akan disembunyikan lagi. Maka di sini kita akan menggunakan show hide. Lalu kita pilih group pop-up detail lampu. Lalu pilih hide. Untuk animate di sini saya gunakan slide down, kemudian klik OK. Setelah itu, saya akan set hidden kembali pop-up detail ini. Pilih pop-up detail, klik kanan, kemudian pilih set hidden. Kemudian kita preview. Maka di sini gambar lampu sudah saya bisa pindahkan ke area manapun. Lalu, ketika gambar lampu ini saya drag dan saya drop ke sembarang area, maka gambar tersebut akan kembali ke posisi awal. Tetapi ketika gambar lampu tersebut saya jatuhkan ke judul lampu, maka pop-up akan muncul. Lalu ketika saya klik tombol close, maka pop-up akan disembunyikan kembali. Ini berarti interaksi drag and drop kita sudah berhasil. Pada website Mabels, foto karusel akan kita terapkan pada halaman home, di mana pada halaman home terdapat serangkaian gambar yang bergerak secara otomatis atau kita sebut dengan auto-rotating banner. Pada auto-rotating banner terdapat 3 buah elips, di mana ketika banner sedang menunjukkan gambar yang pertama, maka elips yang pertama akan berubah warna. Begitu juga elips yang kedua dan elips yang ketiga. Selain itu, ketika elips pertama ditekan, maka banner akan menampilkan gambar yang pertama, dan auto-rotating banner akan berhenti bergerak. Begitu juga ketika elips yang kedua ditekan, maka akan ditampilkan gambar kedua, dan begitu juga untuk elips yang ketiga. Lalu, ketika elips sudah tidak lagi ditekan, maka auto-rotating banner akan bergerak kembali secara otomatis. Sekarang, saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat foto karusel pada halaman home. Di sini, saya sudah menyediakan sebuah widget dynamic panel yang saya beri nama Auto Rotating Banner, di mana sudah terdapat 3 buah state. State yang pertama untuk memunculkan gambar yang pertama, lalu state yang kedua terdapat gambar yang kedua, dan state yang ketiga berisikan gambar yang ketiga. Lalu di sini, saya juga sudah menyediakan 3 buah elips yang berfungsi sebagai foto karusel. Di sini saya beri nama 1, 2, dan juga 3. Maka di sini yang pertama, saya akan membuat auto rotating banner terlebih dahulu. Maka klik pada area kanvas yang kosong, lalu ke tab interaction dan pilih new interaction. Di sini kita gunakan page load, lalu pilih set panel state,
Lalu di sini kita pilih widget dynamic panel yang bernama auto rotating banner. Untuk state kita ubah menjadi next. Lalu centang pilihan wrap from last to first. Untuk animate in di sini saya gunakan slide left. Animate out juga sama. Lalu untuk waktunya di sini saya ubah menjadi 2000 milisecond. Lalu di sini pilih more option, pilih repeat every. Di sini kita ubah menjadi 2000 juga. Lalu klik OK. Setelah membuat auto rotating banner, maka sekarang kita akan memberikan style interaction untuk widget-widget ellipse untuk foto carousel. Maka di sini kita pilih untuk ellipse yang pertama, pilih new interaction. Lalu di sini kita pilih di bagian style effect, pilih selected. Di mana style akan berubah ketika ellipse 1 sedang dalam status terpilih. Maka di sini kita akan mengubah warna, maka kita pilih fill color. Lalu pilih warna, di sini saya ubah menjadi warna biru. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk ellipse yang kedua juga sama. New interaction, pilih selected, centang fill color, dan pilih warna. Lalu klik OK. Dan yang terakhir untuk ellipse yang ketiga, new interaction, selected, fill color, dan ubah warna. Selanjutnya, kita akan memberikan interaksi ketika ellipse pertama diklik, maka banner akan menampilkan gambar yang pertama. Begitu juga untuk ellipse kedua dan ellipse ketiga. Maka caranya adalah pilih widget ellipse 1, pilih new interaction, lalu di sini kita akan menggunakan click or tap, lalu pilih set panel state, pilih widget auto rotating banner. Untuk state-nya, maka di sini kita akan pilih state 1. Karena ketika ellipse pertama diklik, maka akan menampilkan state 1. Lalu setelah itu, klik OK. Setelah itu, kita akan berikan jeda, maka insert action, dan pilih wait. Di sini waktunya saya ubah menjadi 2000 milisecond, lalu klik OK. Setelah itu, maka kita akan menjalankan banner secara otomatis. Maka kita pilih Set Panel State, pilih Widget Auto Rotating Banner. Untuk state-nya, maka kita ganti menjadi Next, centang Wrap from Last to First. Untuk Animate In akan saya samakan seperti pada Auto Rotating Banner awal, yaitu Slide Left. Untuk waktunya juga saya samakan 2000 milisecond. More option, centang, repeat, dan di sini saya samakan juga waktunya menjadi 2000 milisecond. Maka jika kita baca interaksinya, ketika ellipse pertama diklik, maka akan menampilkan state 1, lalu kita beri jeda selama 2000 milisecond, dan kita akan membuat banner bergerak secara otomatis kembali. Atau kita akan membuat auto rotating banner. Maka interaksi untuk ellipse pertama sudah selesai. Selanjutnya untuk ellipse yang kedua, lakukan hal yang sama. New interaction, klik or tap, set panel state, pilih widget auto rotating banner. Untuk state-nya maka kita ganti menjadi state 2, lalu klik OK. Setelah itu, kita berikan jeda selama 2000 milisecond, lalu klik OK. Kemudian kita membuat auto rotating banner kembali. Set panel state, pilih widget auto rotating banner. Untuk state-nya kita ganti menjadi next, centang wrap from last to first, animate in, saya gunakan slide left. Untuk waktunya 2000 milisecond, more option, centang repeat,
Dan di sini saya pilih 2000 milisecond, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk elips yang ketiga, New Interaction, klik or tab, Set Panel State, pilih widget Auto Rotating Banner, state-nya maka kita jadikan state 3, lalu klik OK. Kemudian kita beri jeda selama 2000 milisecond. Kemudian kita membuat Auto Rotating Banner. Next, centang wrap from last to first, animate in slide left, more option, centang repeat, dan waktunya saya ubah menjadi 2000 milisecond. Kita juga akan membuat interaksi di mana ketika banner yang sedang berjalan secara otomatis menampilkan state 1 atau gambar 1, maka elips pertama juga akan berubah warna. Begitu juga dengan elips kedua dan elips ketiga. Berarti di sini kita akan menambahkan interaksi untuk widget Dynamic Panel Auto Rotating Banner. Maka di sini kita pilih widget Auto Rotating Banner. Setelah itu, pilih New Interaction. Kemudian, interaksi yang akan kita gunakan adalah Panel State Change. Lalu di sini, kita akan membuat sebuah case. Maka pilih Enable Case. Kemudian di sini, saya ubah namanya menjadi jika sedang menampilkan state 1. Lalu Add Logic, State of Panel, dari widget Auto Rotating Banner equals state yang pertama. Maka jika kita baca, jika state pada Auto Rotating Banner sama dengan state 1, lalu kita klik OK, maka kita akan insert action dan membuat status dari elips yang pertama menjadi selected atau terpilih. Maka kita pilih set selected, lalu kita pilih elips yang pertama, value-nya kita set menjadi true. Maka di sini berarti kita mengubah value dari elips 1 menjadi sedang terpilih, sehingga bisa berubah warna menjadi biru. Setelah itu, kita juga harus add target untuk elips yang kedua, dan value-nya kita ubah menjadi false. Ini berarti untuk elips yang kedua, statusnya adalah sedang tidak terpilih, sehingga warnanya tidak akan berubah menjadi biru. Lalu add target lagi untuk elips yang ketiga, dan value-nya kita ubah menjadi false. Maka, untuk state yang pertama sudah kita buat. Kita juga harus membuat untuk state yang kedua dan state yang ketiga. Maka add case, sini saya ubah menjadi jika sedang menampilkan state 2, add logic, state of panel, auto rotating banner equals state yang kedua, klik OK, insert action, set selected or check, maka kita akan membuat status dari elips yang kedua menjadi true. Klik OK, dan jangan lupa untuk membuat status pada elips yang pertama menjadi false, dan juga status untuk elips yang ketiga menjadi false. Maka, untuk state pertama dan state kedua sudah selesai. Yang terakhir, add case untuk state yang ketiga. Add logic, state of panel, widget auto rotating banner equals state yang ketiga, klik OK, insert action, set selected or check. Untuk elips yang ketiga, value-nya menjadi true. Lalu, add target untuk elips yang pertama, value-nya menjadi false. Dan elips yang kedua, value-nya menjadi false. Maka di sini jika kita baca sekali lagi, ketika
auto rotating banner sedang menampilkan state pertama, maka di sini status dari elips yang pertama menjadi true, status elips yang kedua menjadi false, dan status elips yang ketiga menjadi false. Kemudian jika sedang menampilkan state yang kedua, maka elips yang kedua statusnya menjadi true, yang pertama false, dan yang ketiga juga false. Selanjutnya, jika state pada auto rotating banner sama dengan state 3, maka elips yang ketiga statusnya menjadi true, yang pertama false, dan yang kedua false. Maka di sini dapat kita preview. Maka ketika halaman home pertama kali dimuat, auto rotating banner akan berjalan. Kemudian, jika kita lihat, elips akan berubah warna sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Jika gambar kedua sedang ditampilkan, maka elips kedua akan berubah warna, begitu juga elips ketiga dan elips pertama. Kemudian, ketika elips pertama diklik, maka auto rotating banner akan berhenti bergerak dan akan menampilkan gambar yang pertama. Begitu juga ketika elips kedua ditekan, maka gambar yang kedua akan muncul, dan ketika elips yang ketiga ditekan, gambar ketiga juga akan muncul. Lalu, ketika elips sudah tidak lagi ditekan, maka auto rotating banner akan bergerak kembali. Maka di sini, foto karusel sudah berhasil kita buat. Sekian penjelasan saya mengenai Dynamic Panel Part 3. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.